Next, let us listen to Mr. Franciscus Bagus Hendratno to deliver the presentation. Mr. Bagus, are you here? Mr. Bagus? Ibu, saya di sini. Yeah, alright. So, let's share your screen. Right. Please, Mr. Di sini saya ingin mempresentasikan karya tulis ilmiah yang telah dibuat oleh saya dan anggota tim saya yang berjudul Analisis Pembelajaran Daring Melalui Sosial Media Berbasis WhatsApp kelas 4 di SDN 2 Alalak Utara, Banjarmasin. Sebelum itu, perkenalkan diri saya. Nama saya Franciscus Bagus Hendratno sebagai ketua tim, dan anggota pertama saya adalah Muhammad Pakmi Akmal, dan anggota kedua saya adalah Namira Ardani. Selanjutnya saya akan menjelaskan abstrak dari karya tulis ilmiah saya, yaitu pembelajaran secara daring merupakan solusi dari adanya masalah pandemi COVID-19 yang mengharuskan setiap aktivitas dilakukan di rumah, termasuk aktivitas belajar di sekolah. Peraturan pemerintah mengharuskan setiap sekolah belajar dari rumah, maka pembelajaran dilaksanakan di rumah secara daring melalui WhatsApp Group yang digunakan untuk berinteraksi baik dalam pemberian tugas maupun penjelasan materi. Lalu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penggunaan WhatsApp Group efektif untuk pembelajaran daring, dan apakah terdapat kesulitan yang dialami dalam pembelajaran melalui WhatsApp Group ini. Peneliti menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu data dikumpulkan menggunakan wawancara dan angket yang menggunakan analisis deskriptif. Hasil yang diperoleh yaitu efektif dalam penggunaan WhatsApp Group untuk saat ini. Akan tetapi ditemukan pula hasil kesulitan belajar dipengaruhi adanya faktor jaringan yang tidak mendukung serta perangkat yang dimiliki siswa kurang memadai. Nah, selanjutnya, karena pandemi COVID-19, dunia mulai membuat berbagai usaha dilakukan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19, memaksa berbagai aspek kehidupan berubah. Pemerintah memutuskan WFH, work from home. Belajar pun diharuskan secara daring. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan yang meluas akibat interaksi yang masif. Perubahan yang dipaksa oleh COVID-19 sangat begitu cepat, yang menyebabkan persiapan untuk menghadapi berbagai perubahan menjadi tidak maksimal. Hal ini pun dirasakan oleh dunia pendidikan karena kesiapan untuk belajar daring yang ditetapkan oleh pemerintah nyaris tidak ada. Lalu penggunaan WhatsApp Group sebagai media belajar banyak terjadi di tingkat sekolah dasar. Tentu karena berbagai pertimbangan, yaitu mempunyai beberapa kelebihan. Adapun kelebihan dari media WhatsApp yakni penggunaannya yang mudah, praktis, cepat, hemat data internet, dan dapat diakses hanya dengan handphone. Media WhatsApp juga memiliki berbagai fitur yang menunjang berkomunikasi, seperti Neo Broadcast, WhatsApp Web, Neo Group, dan bantuan layanan internet. Di samping kelebihan, terdapat juga kekurangan dalam media WhatsApp, yaitu peserta didik sulit untuk bisa fokus pada pembelajaran karena suasana rumahnya yang kurang kondusif, keterbatasan paket internet atau kuota internet yang menjadi penghubung dalam pembelajaran daring. Banyak sekali orang tua yang juga mengeluhkan beberapa masalah yang dihadapi peserta didik dalam belajar di rumah, yaitu terlalu banyak tugas yang diberikan kepada peserta didik. Kurangnya kemampuan berinteraksi dari pendidik cenderung sering memberikan tugas, sehingga peserta didik merasa terbebani oleh tugas-tugas tersebut. Dan fasilitas handphone hanya dimiliki oleh orang tua,
yang menjadikan peserta didik terlambat mengerjakan tugas, serta tidak jarang pengerjaan tugas dilakukan oleh orang tua, bukan oleh peserta didik. Selanjutnya ialah efektivitas pembelajaran. Nah, efektivitas pembelajaran menurut Supardi ialah kombinasi yang tersusun meliputi manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang diarahkan untuk mengubah perilaku siswa ke arah yang positif dan lebih baik sesuai dengan potensi dan perbedaan yang dimiliki siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, efektivitas pembelajaran adalah ukuran keberhasilan dari suatu proses interaksi antar siswa maupun antar siswa maupun antara siswa dengan guru dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Efektivitas pembelajaran dapat dilihat dari aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung, respon siswa terhadap pembelajaran, dan penguasaan konsep siswa itu. Untuk mencapai suatu konsep pembelajaran yang efektif dan efisien, perlu adanya hubungan timbal balik antara siswa dan guru untuk mencapai suatu tujuan secara bersama. Selain itu juga harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah, sarana, dan prasarana, serta media pembelajaran yang dibutuhkan untuk membantu tercapainya seluruh aspek perkembangan siswa. Selanjutnya, pengertian WhatsApp. WhatsApp merupakan aplikasi yang dirancang untuk mempermudah komunikasi di tengah perkembangan teknologi saat ini. WhatsApp merupakan bagian dari media sosial yang memudahkan dan memungkinkan semua penggunanya dapat berbagi informasi. Penggunaan WhatsApp telah dimanfaatkan oleh berbagai kalangan karena penggunaannya yang mudah. Seiring dengan pendapatnya Jumiat Mako bahwa WhatsApp merupakan aplikasi berbasis internet yang memudahkan penggunaannya dalam berkomunikasi dengan fitur-fitur yang tersedia, serta merupakan media sosial yang paling populer digunakan dalam berkomunikasi. Dan menurut pendapat Afnibar yang menyatakan penggunaan WhatsApp akan mempermudah penggunanya untuk menyampaikan suatu informasi secara lebih cepat dan efektif. Jadi, WhatsApp dapat memberikan keefektivitasan dalam berkomunikasi, berinteraksi dengan mudah dan cepat, terutama dalam penyampaian informasi pembelajaran. Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa WhatsApp merupakan aplikasi instan berbantuan internet yang mampu mempermudah penggunaannya dengan fitur yang dihadirkan. Penggunaan WhatsApp juga menjadi alat komunikasi yang banyak digunakan di kalangan masyarakat karena penggunaannya yang mudah, terutama penggunaannya dalam pembelajaran. Selanjutnya, metode dalam karya Mr. Bagus, ini masih ada 3 menggunakan menit lagi. metode deskriptif kuantitatif dan instrumen datanya dikumpulkan menggunakan wawancara dan angket, serta penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Pengambilan data dilakukan di SDN Alalak Utara 2 Banjarmasin yang dilaksanakan pada tanggal 20-29 Mei 2021. Selanjutnya, pembahasan dalam karya tulis ilmiah ini adalah ada 6. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Nah, pembelajaran dapat diartikan sebagai upaya yang sistematik dan sengaja untuk menciptakan agar terjadinya kegiatan interaksi edukatif antara dua pihak, yaitu antara peserta didik dan pendidik yang melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, pembelajaran daring dikatakan efektif apabila tujuan dari pembelajaran dapat tercapai, baik secara pertemuan tatap muka maupun dengan pertemuan daring. Selanjutnya yang kedua adalah sarana pembelajaran daring. Nah, pembelajaran daring sangat membutuhkan perangkat teknologi informasi berupa komputer, gadget, telepon seluler untuk siswa dan guru dapat saling terhubung di dalam jaringan internet. Nah, sarana pembelajaran sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses pembelajaran daring. Nah, karena meliputi akses internet yang berada di tempat tinggal
yang jauh dan yang dekat sangat berbeda koneksi internetnya. Apabila sarana ini tidak terpenuhi, maka proses pembelajaran daring tidak akan maksimal. Pertemuan yang dilakukan otomatis akan berkurang karena tidak efisien, karena terhalang oleh jaringan. Nah, apalagi karena jaringan ini sangat memakan kuota internet. Jadi, kuota internet sangat penting untuk sarana pembelajaran daring. Yang ketiga, ada kemampuan guru dan siswa menggunakan teknologi. Nah, kemampuan guru dan siswa Mohon maaf, Mr. Bagus. dan komunikasi sangat Waktunya tinggal 1 menit. Tinggi, Bu. Ini ulun percepat, Bu. berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Mampu menggunakan teknologi sebagai sarana menyampaikan pembelajaran kepada siswa, dan penyiapan materi pembelajaran berbasis teknologi yang menarik minat siswa untuk belajar secara baik. Waktu dan penjadwalan yang baik akan membuat tujuan pertemuan daring tercapai. Dengan pembelajaran daring, waktu siswa yang seharusnya dipakai untuk perjalanan ke sekolah, perjalanan dari rumah ke sekolah, menjadi tidak ada. Sehingga seharusnya waktu pembelajaran daring bisa membuat waktu sehari-hari siswa lebih efisien karena dilaksanakan di tempat tinggal masing-masing. Biaya pemakaian data internet bagi siswa yang menggunakan paket data seluler untuk koneksi internet. Yang keenam, pembelajaran daring mampu menggantikan tatap muka atau tidak. Nah, dengan kondisi pandemi COVID-19 yang belum jelas kapan akan berakhir, membuat dunia pendidikan di Indonesia harus bersiap untuk secara permanen memberlakukan pembelajaran daring dalam proses pembelajaran. Namun kesiapan baik dari sisi sarana prasarana maupun kemampuan sumber daya manusia dalam pembelajaran daring masih menjadi masalah di sebagian besar lembaga pendidikan. Selanjutnya kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa keadaan darurat selama pandemi COVID-19 di mana pembelajaran daring menjadi satu-satunya pilihan yang harus diambil oleh sekolah untuk memastikan proses pembelajaran tetap berlangsung, dinilai dapat menggantikan pembelajaran secara tatap muka. Namun, dengan penerapan pembelajaran daring yang dilakukan secara mendesak dan tanpa persiapan, tujuan pembelajaran belum dapat tercapai. Penyediaan sarana teknologi informasi yang mendukung pembelajaran daring, kemampuan siswa dan guru untuk menggunakan teknologi mendukung proses pembelajaran, dan kondisi jaringan internet yang stabil sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran daring guna mencapai tujuan pembelajaran. Ditambah lagi mereka yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu akan terasa sangat terbebani dengan biaya paket data seluler untuk pembelajaran. Ini menjadi alasan mereka untuk lebih memilih pembelajaran secara tatap muka diterapkan kembali apabila pandemi COVID-19 berakhir. Sekian pemaparan materi karya tulis ilmiah dari kelompok kami. Salah hilap mohon maaf, dan saya Oke, terima kasih Mr. Bagus untuk presentasi yang sangat informatif sekali.